Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Soza Hutapea. Hingga Minggu pagi, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran masih menerima ratusan pasien karantina yang sebagian besar merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Yunia Harsari langsung dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Yunia, seperti apa situasi terkini di sana dan berapa banyak pasien yang dibawa untuk dirawat? Soza, per hari ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, ada total 264 pasien yang masuk, di mana 27 pasien merupakan non-PPLN dan sisanya yakni 237 pasien ini merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Sementara untuk update data per pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat secara kumulatif ini ada okupansinya ini mencapai 42,78%, yakni total 2.561 pasien total yang dirawat. Tower 5 untuk PPLN dan Tower 6 ini untuk non-PPLN. Sementara itu spesifik Soza untuk Omikron sendiri per hari ini ada pasien masuk sebanyak 4 orang. Lalu yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang ini ada 42 orang dan yang masih menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini ada 66 orang. Secara kumulatif dari awal ditemukan kasus Omikron di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini sudah merawat sekitar 444 pasien dan mereka dilokalisir seperti itu, dikhususkan untuk dirawat di Tower 5 di lantai 10 ke atas. Nah, sementara itu Soza, berdasarkan data sebagian besar mereka yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran hingga saat ini masih didominasi oleh para pelaku perjalanan luar negeri, di mana 3 teratasnya ini dari Arab Saudi yang saat ini dirawat sudah ada total 105 orang. Lalu kemudian disusul terbanyak kedua ini adalah dari Turki sebanyak 67 orang dan juga Malaysia sebanyak 30 orang. Disampaikan oleh Kolonel Mintoro tidak ada perawatan yang berbeda baik untuk PPLN dan juga non-PPLN. Semuanya harus mengikuti masa karantina selama setidaknya 10 hari dan juga mengikuti 2 kali tes PCR untuk memastikan mereka negatif terlebih dahulu sebelum kemudian kembali ke masyarakat. Dan juga untuk tenaga kesehatan Wisma Atlet Kemayoran ini akan melakukan perawatan kepada mereka yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini sesuai dengan gejala yang ditimbulkan atau yang terlihat. Yang sejauh ini memang diakui Soza masih rata-rata ini kebanyakan asimptomatik atau tidak bergejala hingga gejala ringan. Soza. Baik Yunia, kemudian langkah apa yang disiapkan oleh pihak pengelola RSDC Wisma Atlet guna mengantisipasi lonjakan kasus yang diprediksi akan terjadi pada bulan Februari 2022? Ada sejumlah hal yang sudah dilakukan oleh pihak pengelola RSDC Wisma Atlet Kemayoran guna mengantisipasi adanya potensi lonjakan kasus. Yang pertama, ini Tower 7 sudah dibuka, sudah siap untuk menangani pasien meskipun sehingga saat ini dikonfirmasi masih kosong, belum ada pasien yang dirawat di sana. Kemudian sudah ada penambahan tenaga kesehatan dari yang sebelumnya dikonfirmasi ada 1.100 tenaga kesehatan, saat ini sudah ada 1.400 tenaga kesehatan yang diperbantukan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta ini, Soza. Nah, setelah itu selain daripada itu obat-obatan dan juga oksigen ini sudah dipersiapkan secara matang untuk setidaknya 4 bulan ke depan. Dan untuk penerimaan pasien sendiri alurnya masih sama guna mengantisipasi penumpukan di bagian pendaftaran masuk dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini. Setiap mereka yang akan dikarantina di Wisma Atlet Kemayoran harus terkoordinir secara pusat oleh Satgas di wilayahnya masing-masing, baik itu PPLN maupun juga non-PPLN. Nanti Satgas tersebut yang akan berkoordinasi dengan call center dari
RSDC Wisma Atlet Kemayoran untuk menentukan jam masuk atau jam ketibaan mereka di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini. Jadi nanti ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan sehingga kepadatan-kepadatan yang sebelumnya kita lihat pada saat lonjakan kasus itu tidak terjadi lagi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Demikian Soza untuk saat ini, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Yuni Harsari untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.